Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Merles dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya pemirsa, sebentar lagi kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan alias bulan puasa. Nah sebenarnya kalau kita ngomongin puasa ini kan adalah sesuatu yang menyehatkan jiwa raga kita gitu ya. Meskipun selama bulan puasa kita harus menahan hawa nafsu gitu ya. Mulai dari menahan makan, menahan minum dan juga pastinya menahan emosi kita. Nah pertanyaannya gimana nih supaya tetap sehat selama puasa? Salah satunya harus ada makanan yang bergizi, nutrisi yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah inilah topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu gizi tepat selama puasa. Nah kalau kita ngomongin puasa ternyata banyak hal yang harus kita persiapkan. Kalau ngomongin gizi tadi ini kan dari sisi fisiologisnya atau medisnya ya, fisiknya. Nah selain daripada fisik kita juga harus mempersiapkan secara mental. Apa saja? Yaitu adalah persiapan diri sebelum menjalani puasa. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah memaafkan. Nah kalau kita ngomongin tentang bulan suci Ramadan, ini kan kembali ke fitrah gitu ya, sesuatu yang suci. Apalagi kalau kita nanti harus bertemu dengan Idul Fitri. Jadi salah satu hal yang harus kita lakukan menjelang ibadah puasa atau bulan suci Ramadan adalah saling memaafkan. Makanya nggak aneh ya kalau sebelum puasa itu deh, sehari sebelum puasa itu pasti kita akan banyak terima SMS, telepon ataupun WA gitu ya, yang intinya mereka saling memaafkan, minta maaf kalau ada salah selama ini. Jadi kita pas puasa bawaannya tenang gitu ya. Oke, kita lanjut yang kedua. Berdoa. Nah katanya selama bulan suci Ramadan ini doa-doa kita ini akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kalau bisa sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan kita berdoa dulu supaya ya dosa-dosa kita diampuni, kita masih diberikan umur panjang untuk ketemu lagi dengan Ramadan selanjutnya. Amin. Selanjutnya bertobat. Nah ini menjadi hal atau sesuatu yang penting banget gitu ya. Tidak hanya pas kita mau bulan suci Ramadan sih, setiap hari juga, setiap saat kalau bisa kita harus bertobat gitu atas apa-apa dosa yang sudah kita lakukan. Tapi khusus di momen sehari atau menjelang bulan suci Ramadan kita juga dianjurkan untuk bertobat supaya kita juga tenang menjalani ibadah puasanya. Kita lanjut yang nomor 4. Sambut dengan gembira. Siapa yang tidak bahagia dengan bulan suci Ramadan? Pasti semua orang akan bahagia dan gembira. Oleh karena itu, salah satu hal yang harus kita lakukan untuk menyambut bulan suci Ramadan adalah dengan bergembira, dengan bersukaria. Tapi pastinya juga karena ini menjadi ibadah yang sangat penting bagi kita umat muslim. Ya, kita lihat yang terakhir. Mengatur waktu tidur. Nah, ini juga yang sering dialami. Apalagi anak-anak kos-kosan gitu ya. Nggak sama ibunya yang harus pas sahur itu digubrak-gubrak bangun gitu. Nah, ini menjadi hal yang penting banget untuk kita untuk mengatur waktu tidur kita supaya nggak kebablasan kalau pas lagi sahur. Oke, itu dia tadi beberapa persiapan yang harus kita lakukan jelang bulan suci Ramadan dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas beberapa hal yang harus kita persiapkan menjelang bulan suci Ramadan atau bulan puasa. Biasanya ada banyak ritual atau hal-hal yang biasa kita lakukan menjelang bulan suci Ramadan ya. Salah satunya adalah mungkin memaafkan gitu, karena ini menjadi momen yang sangat penting karena biasanya sehari gitu ya sebelum orang menjalankan puasa itu kita banyak banget tuh dapat WA minta maaf ya kalau ada salah selama ini supaya nanti puasanya berjalan dengan lancar dan diridhoi dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, untuk membahas persiapan apa saja yang harus kita lakukan menjelang bulan suci Ramadan telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Mbak RR Finandita Utari, MPASI Psikolog CGE, seorang psikolog hari ini bareng sama kita di Bincang Sehati. Assalamualaikum Mbak Vina, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik. Mas. Alhamdulillah ya, udah lama nih nggak ketemu Mbak Vina, terakhir ke studio ya Mbak ya. Cuman sekarang kayaknya belum ke studio dulu karena lagi ya sama-sama social distancing dulu. Nanti kita doakan pandemi segera usai, apalagi jelang Ramadan gitu ya. Doa-doa kita diijabah oleh Allah, semoga pandemi segera usai, kita bisa kembali berkumpul bersilaturahmi lagi. Oke, amin. Mbak Vina, kalau ngomongin tentang bulan suci Ramadan kan ini hal yang sangat disambut dengan gembira, meskipun Ramadan kali ini mungkin
mungkin sedikit lumayan berbeda, hampir sama dengan Ramadan tahun sebelumnya gitu. Kita masih di masa pandemi. Tapi saya yakin tidak dari sisi ibadah dan sisi spiritual kita masih akan sama gitu ya. Meskipun dari sisi sosial kita agak berbeda. Satu hal yang mungkin sering kita lakukan menjelang bulan puasa adalah saling memaafkan. Gimana sih Mbak konsep saling memaafkan mau menjelang puasa ini gimana nih? Oke, baik. Konsep untuk saling memaafkan menjelang bulan puasa memang sering ya. Kayak tadi Mas bilang bahwa kita sering terima WA tuh misalnya ada kiriman maafin ya mau menjelang puasa seperti itu ya. Sebenarnya ini bisa saya kaitkan dengan ilmu pengetahuan dan cara kerja otak kita gitu ya. Bahwa ketika kita meminta maaf itu sebaiknya juga dilafazkan, kita ucapkan. Karena apa? Karena manusia itu punya yang namanya gelombang listrik atau gelombang magnet yang bisa menembus ruang batas dan waktu, menembus ruang batas dan waktu gitu ya. Bahkan pada zaman dulu Einstein itu sudah meneliti bahwa manusia itu punya yang namanya si gelombang itu tadi gitu. Nah, oleh sebab itu kenapa saat kita minta maaf kita juga mengharapkan orang yang kita tuju dia juga bisa memaafkan kita. Jadi contohnya misalnya gini, kita bilang bahwa ya Fulan bin Fulan misalnya gitu ya, maafkan saya gitu kan ya, mohon maaf lahir batin ya, mau puasa gitu ya. Itu si gelombang itu yang kita sampaikan kepada orang tersebut dengan harapan gelombang kebaikannya juga akan kembali ke kita. Jadi istilahnya bukan hanya permintaan maaf dari kita satu sisi, tapi juga dari orang tersebut yang membuka pintu maaf buat kita. Jadi kaitannya seperti itu. Oleh sebab itu, mengapa sebaiknya kalau kita meminta maaf juga harus diucapkan gitu sih. Itu idealnya seperti itu ya. Oke, kalau mau minta maaf idealnya harus diucapkan karena ada gelombang-gelombang listrik, gelombang magnet gitu ya, yang akhirnya ini nyampe gitu message-nya, value-nya itu nyampe, rohnya itu nyampe gitu ya Mbak Vina ya. Oke, apalagi kalau sekarang mungkin masa pandemi nggak bisa ngomong secara langsung, ya at least telepon atau video call, Zoom bareng gitu ya. Kalau agak repot kayaknya harus nelfon satu-satu, bolehlah dikumpulin sama keluarga, satu grup bikin Zoom meeting gitu ya, sama teman-teman kuliah Zoom meeting bareng-bareng saling ngucapin gitu ya. Banyak cara untuk kroma gitu ya. Oke, yang kedua adalah berdoa. Nah, gimana nih Mbak? Jelang puasa bulan suci Ramadan kita dianjurkan untuk berdoa supaya ya dilancarkan puasanya, hasilnya juga barokah, pahala, sehingga sampai akhirnya kemudian berdoa semoga dipanjangkan umurnya biar ketemu sama Idul Fitri dan Ramadan selanjutnya. Gimana nih? Oke, kalau konsepnya berdoa, jadi sama seperti tadi ya, kenapa juga doa itu harus kita ucapkan, minimal kita bukan cuma minimal kita bisa mendengar apa yang kita ucapkan gitu ya. Oleh sebab itu sebaiknya diucapkan agar tidak hanya ada di otak saja yang bekerja, tapi dia masuk ke dalam kalbu, kemudian memberikan sinyal kepada jantung. Nah, itu kaitannya cara kerja otak kita, mengapa saat kita berdoa, kita mengucapkan yang baik-baik agar seluruh tubuh itu saling bersinergi antara si otak dan jantung. Ini dia saling bekerja sama melalui aliran darah dari menuju kalbu. Nah, penelitian dari Harvard University, jadi ada dari peneliti dari Harvard, yaitu Ian Marshall, beliau meneliti bahwa sebetulnya ada kaitan secara kerja otak kita dengan jantung kita yang membuat saat kita berdoa itu ada yang namanya God spot atau titik-titik ketuhanan. Oleh sebab itu, ketika kita berdoa, kita memohon yang baik-baik terjadi atau kita memohon ampun pada Yang Maha Kuasa, itu seperti ada sinyal yang saling bekerja sama dengan tubuh. Tubuh kita menjadi lebih nyaman, menjadi lebih rileks setelah berdoa, menjadi lebih plong setelah berdoa. Nah, itu tadi kaitan dari si penelitiannya Ian Marshall tadi, bahwa si gelombang dari otaknya memberikan sinyal ke dalam kalbu, lalu bekerja sama dengan jantung dan mengalirkan darah ke seluruh tubuh, membuat kita menjadi lebih rileks, lebih menerima bahwa
oh ya, saya mau puasa, saya mau menyambut bulan suci. Kenapa juga dibilang bulan suci? Karena dalam 1 bulan ini saya ingin mengucapkan doa-doa kebaikan, menghindarkan dari misalnya ucapan-ucapan yang buruk, misalnya bergosip atau misalnya bergunjing seperti itu ya. Istilahnya kita membersihkan diri. Nah, itulah yang akan terjadi di tubuh kita. Oke ya, jangan sampai selama bulan Ramadan yang penuh berkah dihiasi dengan gibah gitu ya. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semuanya. Oke, setelah berdoa ini ada bertobat nih. Nah, sebenarnya bertobat kan ya tidak harus nunggu mau puasa ya Mbak ya. Tapi kalau konteksnya menjelang puasa dan hubungan dengan bertobat ini gimana nih Mbak? Oke, sama seperti tadi juga ya, bahwa berdoa, bertobat, memohon ampun yang lebih dalam lagi gitu ya. Itu ada kerjasama antara kerja otak di lobus frontalis dan lobus parentalis, kemudian dengan sistem limbik kita yang menyebabkan koneksi itu tadi ketika kita bertobat memohon ampun, itu kita yakin bahwa tobat kita itu pasti akan diijabah atau tobat kita itu pasti akan dibalas dengan kebaikan kembali gitu ya. Tentunya saat kita bertobat gitu, ya Allah misalnya ya, saya mau bertobat, mau masuk bulan puasa, mau membersihkan diri. Saat kita bertobat, pasti kita mengharapkan yang baik-baik dong terjadi pada diri kita gitu ya. Dan itulah yang akan semesta tarik ke dalam diri kita kembali. Oleh sebab itu, saat bertobat, kita memang harus betul-betul menyiapkan diri atau betul-betul memang serius untuk melaksanakan itu. Ya Allah, saya bertobat apapun, sebesar apapun kesalahan saya akan bertobat. Nah, itu tadi kaitan dengan ilmu pengetahuan dan cara kerja otak, bahwa si lobus frontalis, lobus parentalis, dan limbik sistem saling bekerja sama. Mereka membuat koneksi, menarik apa yang kita ucapkan ke alam semesta dan kembalinya kebaikan untuk kita sendiri. Oke ya, jadi ini sangat luar biasa gitu ya, manfaat dan hikmah dari namanya bertaubat. Selanjutnya setelah berdoa dan juga bertobat, sudah plong, kita harus menyambutnya dengan rasa gembira. Gimana nih Mbak? Oke, menyambut bulan suci Ramadan dengan rasa gembira. Mungkin bukan cuma kita aja, bisa untuk juga orang yang kita kasihi, bisa untuk keluarga, bisa untuk anak gitu ya. Artinya kegembiraan itu kayak tadi di awal saya bilang bahwa manusia tuh punya sinyal loh gitu kan ya. Kalau kita misalnya happy, berarti sinyal yang saya pancarkan itu adalah juga kebahagiaan gitu. Itu kaitannya juga dengan cara kerja otak dan juga hormon. Nah, saat kita menyambut dengan gembira, maka hormon-hormon ini akan saling bekerja sama untuk kita mempersiapkan diri untuk lebih bahagia. Kayak hormon dopamin, serotonin, oksitosin gitu ya, mereka saling bekerja sama melewat aliran darah. Kalau hormon itu kan senyawa kimia ya yang dihasilkan oleh dalam tubuh, membuat kita menjadi lebih siap lagi. Sama seperti tadi bahwa kalau kita menyambutnya dengan gembira, berarti saya sedang memancarkan sinyal-sinyal saya pada orang yang berada di sekitar saya, pada anak, suami, istri gitu ya, itu untuk juga merasa gembira gitu. Nah, mungkin kalau saya mau sedikit analogi bahwa Mas Med misalnya di Daai gitu ya, saya di sini, kita nggak ada sambungan kabel, tapi kok kita bisa nyambung. Nah, itu namanya sinyal, kita menggunakan gelombang. Sama seperti manusia juga, ketika kita punya gelombang bahagia, berarti yang kita pancarkan adalah kita menyambut itu dengan kebahagiaan, dan kita berharap kebahagiaan akan kembali ke diri kita sendiri. Senyum itu menular ya, jadi kalau kita ibarat kata kita gembira, orang lain juga akan gembira gitu. Oke, yang terakhir, nah ini juga penting apalagi kalau kita masih sendiri, masih jomblo gitu ya, belum ada pasangan atau anak kos-kosan, ini harus mengatur waktu tidur dengan baik supaya nggak kebablasan. Nah, mengatur waktu yang baik itu, mengatur waktu tidur yang baik ini juga menjadi penting gitu ya, Mbak Vina ya. Iya, betul sekali, karena kita harus bisa mengeset gitu ya jam setelah mungkin buka puasa, isya, terawih, kemudian kita harus bisa mengatur waktu tidur dan bangun lagi gitu ya. Sama seperti tadi, kita pakai cara kerja otak bahwa sebelum tidur saya harus bilang sama otak saya gitu ya. Misalnya secara gamblang ini, wahai otak, saya nanti mau bangun jam 2 atau jam 3. Nah, secara di alam bawah sadar itu akan bekerja, dan itulah yang akan membuat kita bisa tersadar di jam itu, di jam yang kita mau atau bahkan sebelumnya. Nah, ini ada kaitannya juga sama penelitian dari
kepala biologis klinis John Prever di University of Toronto, beliau meneliti bahwa ketika kita sedang tidur di deep sleep gitu ya, kita itu berada di gelombang otak delta. Jadi betul-betul di gelombang otak delta itu kita di bawah alam sadar. Oleh sebab itu, oleh sebab itu kenapa kalau saya sebelum tidur saya ngomong sama diri saya, besok mau bangun jam 3. Bener ya, tiba-tiba saya bisa bangun di jam itu. Nah, itulah yang kaitannya dengan kualitas tidur dan kaitannya dengan bagaimana cara kerja otak kita berperan di dalam hidup kita ini. Makanya tidurnya harus cukup, istirahatnya cukup, supaya apa? Tadi saling kerjasama dengan si hormon bahagia itu tadi, supaya kita jadi lebih sehat, kemudian bisa menyambut Ramadan dengan baik, dengan semua kebaikan-kebaikan, dan kemudian diakhiri dengan Idul Fitri dengan seperti terlahir kembali, seperti itu. Oke, terlahir kembali ya, menjadi sosok yang fitri atau yang suci. Baik, terima kasih Mbak Vina sudah berbagi bersama kami. Kita doakan kita sehat-sehat terus. Kita bisa menyambut bulan suci Ramadan kali ini dengan sehat, bugar, sehat, walafiat lahir dan batin. Supaya ketemu lagi sama Idul Fitri, ketemu lagi sama Ramadan selanjutnya. Terima kasih Mbak Vina sudah berbagi. Dan juga selamat menyambut bulan suci Ramadan untuk Mbak Vina bersama keluarga dan sehat-sehat terus. Terima kasih Mbak Vina. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tema kita hari ini, gizi tepat selama puasa. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaat.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, yaitu gizi tepat selama puasa. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsahat.tv. Nah, untuk membahasnya telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Fetin Lee SPGK, spesialis gizi klinik dari Rumah Sakit Atma Jaya. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi. Apa kabar? Kabar baik, sehat. Oke, Dok, hari ini kita akan membahas, ini kan beberapa hari lagi umat muslim akan ya bertemu dengan bulan suci Ramadan gitu kan, ya akan berpuasa lah gitu. Nah, banyak kemudian yang mungkin bertanya-tanya gitu, kayaknya iya agak beda gitu antara ya sekarang non puasa dengan pas puasa gitu kan. Orang berpikir kalau puasa kan kayaknya agak lemes gitu ya, karena ya nggak makan, nggak minum selama kurang lebih 12 jam kan, seperti itu. Nah, pertanyaannya kemudian gimana nih caranya untuk mencukupi kebutuhan gizi kita supaya kita tetap fit gitu ya, nggak mudah lapar, nggak mudah haus selama puasa. Nah, tapi sebelum ngomongin gimana caranya, yang dimaksud dengan gizi ini sebenarnya apa sih, Dok? Ya, kalau gizi itu atau yang disebut zat nutrisi itu adalah substansi organik yang dibutuhkan oleh organisme ya untuk mempertahankan fungsinya normal. Jadi untuk menjalankan fungsi tubuhnya secara normal ya, kemudian untuk pertumbuhan, perkembangan dan pemeliharaan kesehatan. Oke, kalau dari jenis-jenisnya sendiri, Dok, maksudnya gizi itu dibagi nggak sih? Gizi apa? Kalau mungkin kita sebagai orang awam kan, kalau vitamin itu ada vitamin A, vitamin B, C, D, E, dan selanjutnya gitu, Dok ya. Kalau gizi ini sendiri sebenarnya ada klasifikasi pembedaan kelas, jenis, atau tidak, Dok? Ya, jadi kalau nutrisi itu sendiri dibagi secara umum ada dua ya, yang disebut makronutrisi dan mikronutrisi. Jadi kalau makronutrisi itu artinya dibutuhkan dalam jumlah yang lebih banyak, itu ada 3, yaitu karbohidrat, protein, dan lemak. Sedangkan mikronutrisi itu dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang lebih kecil, biasanya satuannya itu miligram, mikrogram, itu adalah vitamin dan mineral. Itu. Oke, makronutrisi dan mikronutrisi gitu ya, Dok ya. Oke, tapi kalau kita ngomongin tentang jumlah gizi yang dibutuhkan oleh manusia itu berapa sih, Dok? Maksudnya kan sering tuh kita lihat ada di kemasan-kemasan gitu ya, Dok ya, biasanya di belakangnya itu ada AKG gitu, angka kecukupan gizi gitu. Nah, kita kan sebagai orang awam nggak ngerti maksudnya angka kecukupan gizi itu apa. Ini maksudnya AKG di produk itu atau kitanya atau gimana nih, maksudnya jumlah gizi yang tepat untuk manusia itu standarnya gimana, Dok? Ya, jadi kalau kebutuhan gizi untuk setiap individu itu berbeda. Ya, jadi itu bisa ditentukan berdasarkan usia, kemudian jenis kelamin, aktivitas fisik. Jadi kebutuhan nutrisi setiap orang itu ya berbeda.
karena ada faktor-faktor tadi ya, usia, jenis kelamin, aktivitas fisik, atau bahkan kalau ada penyakit itu juga kebutuhannya akan menjadi berbeda. Seperti itu. Oke, berarti kalau gizi, ini kan konteksnya gizi nih dok. Nah kalau untuk katakanlah seperti kalau di case yang lain tuh sistem imun anak-anak itu sama lansia kan lebih rentan kalau ngomongin sistem imun gitu ya dok ya. Nah apakah kemudian kalau ngomongin gizi juga anak-anak dan lansia lebih butuh banyak gizi dibandingkan dengan mereka-mereka yang di usia produktif atau sebenarnya semuanya sama dok? Berbeda, kalau dibilang lebih enggak ya kembali lagi tadi ke tadi usia, jenis kelamin, kemudian berat badan, tinggi badan. Kalau anak-anak justru emang lebih besar kebutuhannya ya, karena anak-anak itu kan membutuhkan nutrisi selain untuk maintenance badannya, itu juga diperlukan nutrisi itu untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Jadi tidak heran kalau anak-anak itu membutuhkan nutrisi yang lebih besar dibandingkan dengan orang usia produktif. Kalau lansia kata orang makannya jangan banyak-banyak. Kalau lansia justru itu juga nggak benar juga ya. Mungkin ada yang benarnya juga karena metabolisme dari lansia itu sendiri kan juga menurun. Nah, tapi bukan berarti juga lebih sedikit. Tetap harus dihitung lagi berdasarkan tadi ada mungkin aktivitas fisiknya, penyakitnya, dan lain sebagainya. Oke, kalau lansia bilang jangan makan banyak-banyak, mungkin banyaknya dalam hal kuantitasnya kali ya dok ya. Berarti kuantitasnya boleh sedikit, tapi kualitasnya maksudnya gizinya, mineral, dan segala macamnya, nutrisinya yang jauh lebih banyak kualitasnya gitu ya dok ya? Iya. Oke, dok, apa sih sebenarnya faktor risiko yang membuat ya kebutuhan gizi seseorang ini bisa menjadi terganggu gitu atau kurang gitu dok? Jadi kalau kita bilang kebutuhan gizi terganggu itu bisa karena pola makan yang tidak baik ya. Jadi mungkin ya jumlahnya berlebihan atau terlalu kurang gitu ya. Atau mungkin bisa disebabkan juga karena faktor penyakit yang baik mengganggu metabolismenya atau mengganggu penyerapan dari zat nutrisi itu sendiri. Oke, berarti dengan beberapa katakanlah orang dengan punya penyakit komorbid ini bisa berimbas juga dengan kecukupan gizi yang harus dikonsumsi atau diasup oleh si orang tersebut, dok? Iya, betul. Ya. Jadi kalau misalkan ada penyakit-penyakit tertentu ya bukan jumlahnya saja yang perlu dipertimbangkan ya. Jadi kalau kita ngomong nutrisi itu kan ada jumlahnya, kemudian ada jenisnya, ya, kemudian juga jadwal makan yang menjadi keseluruhan kita sebut sebagai pola makan. Nah, itu yang harus diperhatikan untuk kecukupan nutrisi supaya membentuk pola makan yang sehat. Oke, berarti kalau pertanyaannya kurang nih dok, kebutuhan gizinya kurang tercukupi gitu, biasanya potensi apa saja yang bisa terjadi dan penyakit apa yang umumnya terjadi kalau orang mengalami ya kebutuhan gizinya agak kurang gitu? Ya, jadi kalau kita sebutnya di sini malnutrisi ya, berarti kan kalau kebutuhan gizi terganggu itu bisa terjadi malnutrisi. Kalau yang disebut malnutrisi itu artinya gizinya bisa kurang, bisa juga lebih. Nah, kalau yang gizinya kurang atau underweight atau undernutrisi itu penyakit-penyakit yang berkaitan ya mungkin bisa terjadi anemia, kemudian kalau pada anak-anak bisa gangguan gagal tumbuh, kemudian bisa terjadi peningkatan resiko penyakit-penyakit infeksi seperti cacing dan lain sebagainya. Ya, kemudian kalau sebaliknya kalau gangguannya itu berupa gizi berlebih ya, obesitas, nah itu penyakit-penyakit yang dideritanya itu bisa lebih ke arah penyakit metabolik seperti misalkan diabetes mellitus, kemudian jantung, gangguan profil lipid ya, kemudian kanker bahkan seperti itu. Oke. Dok, ini kan kalau konteksnya sekarang beberapa hari lagi kan kita mau umat muslim ya mau menghadapi bulan suci Ramadan nih. Nah pertanyaannya kemudian sebenarnya selama bulan suci Ramadan kan kita nggak makan dan minum kurang lebih ya 12 jam lebih lah ya kalau di Indonesia kurang lebih di rentang waktu seperti itu gitu. Nah sebenarnya angka kebutuhan gizi kita ini harus meningkat atau sama atau seperti apa dok? Untuk kemudian ya biar tubuh kita ini fit gitu untuk menghadapi bulan puasa. Ya, kalau bilang kebutuhan sih sebenarnya harusnya sama ya. Maksudnya mau dalam kondisi puasa atau tidak puasa, itu harusnya kebutuhan sama. Karena kan kebutuhan kalori atau kebutuhan nutrisi setiap orang itu kan dihitung total kalori harian. Jadi harusnya kalau dibilang kebutuhannya sama. Cuman yang beda di sini mungkin adalah jadwal makannya, ya yang mungkin berbeda. Nah, oleh sebab itu dengan jadwal makan yang berkurang, nah kita harus mencukupi kebutuhan kalori hariannya itu. Dan tentu saja dengan memperhatikan jenis atau kualitas dari nutrisi yang diasup. Oke, berarti ini kan jumlahnya tetap sama, cuma pengaturan jam makannya aja ya dok ya. Berarti jumlah kalori yang dibutuhkan berapa sih misal, ini bisa ya dok ya, kan
biasanya kita kan makan sarapan nih. Oke lah, sarapan ini diganti jadi sahur gitu ya. Terus makan malam itu kan buka puasa. Nah pertanyaannya kan makan siang nggak ada nih dok. Berarti apakah ini harus dibagi, kan katakanlah 3 nih. Berarti 1,5 di sahur, 1,5 di buka puasa atau gimana dok? Supaya tetap seimbang nih, pas yang masuk gitu. Ya, jadi kan kalau pengaturan jadwal makan itu kan ada yang disebut makan besar ya, jadi main course. Ya, jadi itu makanan utama dengan lauk pauk lengkap ya. Kemudian ada juga snack atau kudapan. Nah, jadi mungkin pengaturannya kalau pada bulan Ramadan ya, kalau untuk makan besarnya ya terutama pada sahur sama makan malam ya, setelah sholat ya, sholat maghrib apa sholat isya ya. Kemudian untuk kudapannya yaitu mungkin bisa diatur pas berbuka puasa atau sesaat sebelum tidur. Nah, naik kudapan kan kecil ya, kalorinya itu sifatnya snack. Oh, oke, berarti tetap bisa ya dok ya, maksudnya yang makan siang ini kemudian dirapelkan ke yang sahur atau setengahnya kemudian dirapelkan yang buka puasa, ini tetap tidak mengurangi angka kecukupan gizinya kita? Ya, jadi mungkin sebaiknya kalau sahur itu paling tidak mencukupi sekitar 40-50% dari total kalori harian. Jadi misalkan kebutuhan kalori seorang individu itu sekitar 2000 kalori lah anggap ya. Mungkin dari sekitar 40%-nya itu bisa kita dapat dari sahur. Kemudian nanti sisanya ya kita bagi pas berbuka dan snack pas sore sama malam itu. Oke, tapi sebenarnya dok, kalau ngomongin tentang puasa yang harus 12 jam lebih kosong perutnya, sebenarnya keadaan tubuh seseorang ketika puasa ini seperti apa sih, khususnya dalam hal ya perputaran asupan gizi dalam tubuh gitu dok? Ya, jadi kalau dalam kondisi puasa sendiri memang ada terjadi perubahan metabolisme di dalam tubuh, karena secara normal itu kan badan kita mendapatkan energi terutama dari karbohidrat ya. Jadi kalau dalam kondisi puasa itu lebih dari 8 jam itu berarti kan tubuh kita itu mengalami yang disebut fase fasting ya. Nah, di mana kadar gula darah di dalam tubuh kita itu sudah sangat menurun. Oleh sebab itu nanti tubuh kita akan merespon, akan menghasilkan gula secara sendirinya, mungkin dari pemecahan glukosa atau gula dari hati. Kemudian kalau itu juga tetap tidak cukup, dia akan memecah dari sumber lain, seperti salah satunya adalah lemak untuk sebagai sumber energinya. Jadi memang ada terjadi perubahan metabolisme di dalam badan kita. Oke, ada perubahan metabolisme ya. Jadi memang kita harus pintar-pintar untuk mengatur asupan yang pas lagi sahur dan juga buka puasa. Oke dok, nanti kita akan lanjut lagi gimana caranya mengakali supaya tetap fit ya dengan asupan gizi yang pas selama bulan puasa. Bagi Anda pemirsa yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayatv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, gizi tepat selama puasa. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayatv, dan kita masih tersambung dengan Dr. Fetinli SPGK, spesialis gizi klinik dari Rumah Sakit Atma Jaya. Dok, kita lanjut lagi ya dok ya. Kalau tadi kan di segmen sebelumnya kita sudah ngebahas nih, oh ini bisa dialokasikan di sahur 40-50% kalori, sisanya di buka puasa seperti itu. Nah, menjadi pertanyaan kemudian ada lagi nih dok, biasanya kan apalagi pas di awal-awal gitu ya, ini kan kita lapar banget gitu dok. Entah sahurnya udah banyak banget gitu ya, bawaannya lapar karena masih beradaptasi kan, perut kita, tubuh kita masih beradaptasi gitu. Nah akhirnya pas buka puasa itu langsung ada yang langsung buk makan besar gitu dok. Nah sebenarnya yang ideal, dan bukan ideal aja, tapi yang bagus untuk kesehatan itu yang seperti apa dok? Ketika buka puasa itu kan banyak yang kalap langsung tuh semua itu dari ya appetizer semua gitu ya, menu utama segala macam langsung dilahap gitu. Sebenarnya yang pas itu seperti apa? Kalaupun ada jeda waktu, misal harus minum air putih dulu atau air hangat segala macam, ini untuk makan besarnya kapan gitu dok? Dan apa yang harus dikonsumsi gitu? Ya, jadi kalau untuk buka puasa sendiri sebaiknya ya jangan langsung makan besar ya. Mungkin bisa diawali dengan air putih ya. Minum air putih, kemudian dilanjutkan dengan yang makanan yang sifatnya karbohidrat sederhana. Ya mungkin bisa buah, jus buah ya, atau kalau itu kurma ya, kurma boleh.
3-5. Nah kemudian nanti setelah itu baru setelah sholat maghrib ya, nanti baru kita lanjutkan dengan makan yang lebih besar, ya, makan malam. Nah itu baru dengan lauk pauk lengkap seperti itu. Karena kan tubuh kita, lambung kita sudah kosong seharian ya. Kalau misalkan kita isi sekaligus dengan jumlah yang besar ya, kemudian apalagi yang tinggi lemak gitu ya, nanti bisa ada gangguan pencernaan, kembung dan lain sebagainya. Jadi ya sebaiknya yang bertahap lah, air putih dulu, kemudian yang simple sugar gitu ya, karbohidrat sederhana, karena kan gula darah juga pasti seharian berpuasa itu sudah turun dan kita harus menaikkannya dengan sumber-sumber karbohidrat yang sederhana, tadi jus buah ya, seperti itu contoh. Atau kurma juga boleh, bagus itu, seperti itu. Oke, Dok, ada juga ini orang-orang yang kemudian bisa nih gitu ya menahan laparnya gitu ya, dahaganya ketika pas buka puasa hanya minum sedikit aja, katanya nanti aja deh makan besarnya setelah sholat isya atau sholat tarawih, dan itu kayaknya bisa malam jam 8. Sementara kita juga harus mempertimbangkan jam tidur juga kan Dok, gitu maksudnya kan kita juga mau sahur. Nah kan ada omongan bahwasanya katanya jangan makan besar menjelang waktu tidur gitu, jadi idealnya ini jam berapa kira-kira Dok? Apakah kemudian tadi dokter sebut setelah sholat maghrib atau sholat isya, terus kemudian kita juga bisa timing, oh jam berapa kita mau tidur? Nah itu kita bisa timing waktu untuk makan besarnya gitu Dok. Itu juga perlu dipertimbangkan nggak sih? Ya, jadi sebenarnya dalam kondisi normal kan makan malam terakhir itu kan kalau bisa berjeda dengan tidur itu kurang lebih 3 jam. Mungkin dalam bulan puasa ini ya agak menyesuaikan sedikit, nggak apa-apa lah. Jadi mungkin makan besarnya tadi boleh sesudah sholat maghrib ya, jadi kemudian atau ada mungkin beberapa yang sesudah sholat taraweh ya baru mulai makan gitu. Cuma kalau nanti sesudah sholat taraweh kan artinya jam tidurnya juga kalau mau dijedahin kan berarti agak mundur lagi, sedangkan butuh waktu tidur pun kan harus cukup ya supaya besok pagi bisa bangun lagi untuk sahur. Oke. Mungkin idealnya sih ya sebelum sesudah sholat maghrib ya, sesudah sholat maghrib ya. Atau sesudah sholat isya lah, sebelum taraweh. Keburu nggak tuh? Keburu Dok. Oke ya. Jadi memang selama bulan puasa ini tidak hanya mengajarkan kita untuk disiplin konsumsi, tapi juga disiplin waktu gitu ya, untuk ngatur yang pas supaya jam makannya segini, jam sholatnya segini, jam tidurnya segini gitu ya. Kita mau nggak mau harus di-train gitu ya, dilatih selama sebulan terakhir ini untuk lebih disiplin dalam segala hal. Oke Dok, sebelum lanjut ini ada DM Instagram dari pemirsa Bincang Sehati. Saya bacakan ya Dok ya. Ini dari @nandari. Pada saat sahur apakah ada jenis makanan yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi? Nah ini juga kayaknya menjadi permasalahan kita bersama nih Dok, yang kalau kemudian kayaknya pas sahur kita harus konsumsi yang ini supaya energi kita kuat selama seharian, tapi akhirnya semuanya dimasukin Dok. Nah sebenarnya ada yang do's and don'ts-nya nggak sih yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi selama sahur nih Dok? Ya. Jadi kalau sahur itu kan berarti kita mempersiapkan badan kita itu untuk menyiapkan energi untuk kurang lebih 12-14 jam ya sampai saat berbuka lagi. Berarti sebaiknya itu untuk jenis makanannya yang dianjurkan tuh yang tinggi akan karbohidrat kompleks, karena karbohidrat kompleks itu kan dia akan dipecah perlahan lah ya. Jadi di dalam tubuh kita itu dipecah perlahan sehingga dia akan menyediakan energi secara berkala gitu, jadi bisa lebih kenyang lebih lama dibandingkan karbohidrat yang simple. Kemudian yang berikutnya lagi yang akan membuat kita kenyang lebih lama adalah protein. Ya protein itu penting. Jadi kalau sahur itu jangan cuman karbo doang, minum teh manis doang, apalagi itu ya jangan. Jadi tetap harus ada karbohidrat kompleksnya, ada proteinnya. Protein itu ya boleh hewani atau mungkin nabati ya. Ya hewaninya itu ya mungkin boleh ikan, kemudian boleh telur ya atau daging ya, jangan ketinggalan. Kemudian sayur dan buah gitu ya. Sayur itu kan juga tinggi akan serat, itu juga akan menambah kenyang, jadi punya efek kenyangnya juga lebih panjang seperti itu. Intinya sih tetap komplit, tapi ya di highlight, di titik beratkan pada tadi karbohidrat kompleks, protein dan serat seperti itu. Oke, karbohidrat kompleks, protein dan juga serat. Itu kalau sahur Dok. Ini sekalian nitip tanya, kalau buka puasa Dok, yang mengandung gula juga tadi kan, karena kita gula darah kita turun drop banget tuh selama seharian, gimana nih? Ya itu, tadi kalau buka puasa yaitu pertama awali dengan air putih, kemudian kita lanjutkan dengan yang simple sugar atau karbohidrat sederhana, malah kebalikannya ya. Tadi mungkin buah, jus buah gitu ya, atau buah potong juga boleh. Seperti itu sih, untuk menaikkan gula darah yang sudah
turun dalam seharian itu. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Nandari. Terima kasih sudah bertanya lewat DM kami dan semoga bisa sehat terus menghadapi puasa bulan suci Ramadan tahun 2021 ini. Terima kasih. Dok, kita lanjut lagi, Dok. Ada efek nggak sih, Dok, ke kesehatan kita selama selama bulan puasa ini ketika kita salah gitu mengonsumsi makanan untuk buka dan sahur gitu? Ya, kalau tadi jenisnya ya, maksudnya tidak sesuai atau itu ya tentu saja akan mengganggu ya. Jadi misalkan kalau misalkan puasa sahurnya kurang, nanti kan tentu saja nanti kurangnya itu dalam arti bukan jumlahnya saja ya, mungkin juga jenisnya yang tidak sesuai seperti itu ya, nanti efeknya kan dalam menjalaninya itu ntar lapar, lemas dan lain sebagainya seperti itu. Kalau untuk terhadap kesehatan ya kalau terus-terusan seperti itu ya otomatis badan juga pasti akan terganggu ya, sistem imun juga akan terganggu, jadi akan mudah sakit seperti itu. Sama halnya dengan yang tidak puasa gitu ya, Dok. Pas nggak puasa kalau makannya juga nggak teratur, nggak bagus juga ya, akan berdampak ke kesehatan kita gitu ya, Dok ya. Oke, Dok, ini kan banyak yang mengalami juga, biasanya ini laki-laki nih, perempuan juga mungkin ada gitu ya, Dok ya, yang kemudian kebablasan gitu, Dok, nggak sahur karena satu dan lain hal, mungkin karena capek gitu, akhirnya tidurnya keenakan, alarm bunyi di samping telinga kita pun kita nggak dengar gitu, akhirnya kebablasan blek gitu, kita cuma niat ya bangun sudah imsak gitu, sudah azan subuh gitu, niat aja gitu, akhirnya nggak sahur sama sekali atau at least cuma sempat minum air putih aja. Nah ini efek ke tubuhnya gimana sih, Dok? Biasanya nih kalau pengalaman saya pribadi saya sering juga ini mengalami gitu ya, ini kalau kita posisi nggak puasa, pagi nggak sarapan gitu ya, Dok ya, siang itu udah lapar banget gitu ya. Tapi kalau pas puasa ketika kita ya udah niatin aja deh, itu ya bisa-bisa aja gitu, Dok. Nah sebenarnya kalau ngomongin efek ke tubuhnya itu seperti apa sih, Dok? Ya, jadi kalau sampai nggak sahur sih kalau menurut saya jangan sampai ya, karena kan itu kan energi yang kita siapkan untuk cadangan kita seharian itu untuk melakukan aktivitas dan lain sebagainya. Kalau sampai nggak sahur kan berarti cadangan energinya pasti akan kurang. Jadi kalau sampai kesiangan itu ya paling tidak minum susu lah, susu itu lumayan gitu. Tapi jangan juga kalau bisa makan berat lebih bagus gitu kan, karena kalau sampai kelewatan sahur gitu nanti berarti kan selain total kalori hariannya juga nggak nyampe ya kan. Kemudian tadi yang seperti Mas Raden bilang pas berbuka itu akan cenderung kalap gitu kan, karena lapar banget. Kalap itu nanti akhirnya semua juga masuk, jadi porsinya juga jadi besar, kemudian jenisnya juga semua juga jadi berantakan, ya yang tinggi lemak dan lain sebagainya juga masuk, itu kan jadi akan nanti berpengaruh tidak sehat untuk tubuh. Jadi tetap sih kalau sahur itu wajib ya, jadi jangan sampai melewatkan sahur. Apalagi mungkin yang kerjanya di outdoor atau kemudian agak berat gitu ya aktivitas fisiknya ya, Dok ya. Nah pertanyaannya kemudian kan kalau sebagian orang mungkin bisa menahan laparnya, Dok. Tapi untuk menahan hausnya, dahaganya, ini kan juga tantangan yang luar biasa juga gitu. Nah ada yang kemudian harus minum cairan yang banyak gitu kan. Sampai mungkin sehari itu pas lagi buka puasa sama sahur tuh luar biasa banyaknya gitu. Nah sebenarnya kebutuhan cairan ini sama dengan hari biasa atau berbeda, Dok? Apalagi kalau kita ngomongin supaya nggak mudah haus kita harus minum banyak atau gimana nih? Ya, kalau kebutuhan cairan prinsipnya sama kebutuhan kalori. Jadi mau puasa atau tidak puasa ya sama kebutuhan cairannya gitu ya. Ya cuman kan pembagiannya itu kalau tidak puasa kan kita bisa bagi rata dalam sehari gitu ya. Berapa jam sekali kita minum. Tapi kan ketika puasa kan tidak bisa. Jadi kita hanya bisa minum pas sahur dan berbuka. Jadi mungkin bisa dibagi pas sahur itu tetap kebutuhan kan sekitar 2.000 sampai 2.500 ya minimal, tergantung berat badan dan tinggi badan orang dan usianya juga sih, tapi paling tidak 2.000-2.500 ml air itu sehari untuk kebutuhan cairan. Nah jadi mungkin bisa diakali pagi sahur itu sekitar 2 gelas ya, 2-3 gelas ya, itu kan dapat sekitar 500-750 ml. Kemudian nanti ketika berbuka sampai tidur malam lagi, nah itu sisanya. Jadi bisa dibagi seperti itu. Oke, berarti ini ya sekali lagi puasa ini mengajarkan kita untuk disiplin dalam banyak hal, disiplin makannya, disiplin jenis makanannya, disiplin waktu tidurnya, dan disiplin berbagai hal. Oke, nah dengan disiplin ini kita bisa berenergi gitu selama bulan puasa, nggak mudah haus dan juga mudah lapar. Nah, Dok, nanti di segmen selanjutnya kita akan membahas beberapa tips yang bisa kita lakukan supaya tetap sehat, fit, bugar, berenergi selama puasa ya, Dok ya. Baik pemirsa, bagi Anda
Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaat.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati dan kita masih membahas tema kita hari ini, gizi tepat selama puasa bersama dengan Dr. Fetinli SPGK, spesialis gizi klinik dari Rumah Sakit Atmajaya. Dok, di segmen terakhir ini kita akan membahas beberapa tips yang mungkin kita bisa wrap up ya dari apa yang sudah kita diskusikan tadi ya, supaya kita tetap bisa berenergi selama puasa. Yang pertama adalah asupan cairan. Nah, kan kalau puasa ya air putih itu aja udah kayak menyegarkan sekali gitu ya dok ya. Gitu. Nah sebenarnya selain air putih dok, maksudnya kita perlu nggak sih minum-minuman yang lain lagi yang mungkin ada rasa manis-manisnya gitu kan. Apalagi kalau mau bulan puasa itu kan aduh banyak banget itu ya iklan-iklan minuman yang manis-manis gitu katanya untuk meningkatkan energi segala macam. Itu sebenarnya perlu apa nggak sih dok? Itu tadi boleh buat buka puasa. Ini untuk persiapan atau udah dalam masa puasa? Halo? Oke dok. Sebenarnya, halo dokter. Halo, iya. Halo, ya. Oke, siap. Iya, jadi kalau cairan minuman manis itu ya jangan terlalu berlebihan juga ya. Minuman manis itu tadi kalau kita konsumsi pas sahur itu kan ya tadi kalau minuman manis itu cepat diserap tapi juga cepat bikin lapar gitu. Jadi kalau pas sahur sebaiknya sih jangan ya. Cuman ya kalau cairan manis atau minuman manis itu boleh pas saat berbuka puasa. Pas berbuka puasa, nah itu kan tadi yang sudah saya kemukakan sebelumnya untuk meningkatkan kadar gula darah yang sudah setelah berpuasa seharian. Tapi jadi jangan berlebihan juga gitu loh untuk yang minuman-minuman manis seperti itu. Oke ya, jangan berlebihan juga. Kalau yang manis-manis ini bisa di convert mungkin ke kurma gitu atau buah-buahan ya dok ya, yang jauh lebih betul. Sehat gitu ya. Oke, selanjutnya protein dan karbohidrat kompleks. Ini juga sebenarnya tadi sudah kita bahas, ini menjadi sangat penting juga untuk boosting energi kita ya dok. Ya betul, nah itu jadi wajib ya, wajib pada saat terutama sahur itu wajib harus ada karbohidrat kompleks, kemudian protein juga karena itu akan memberikan efek kenyang lebih lama. Jadi kita bisa menyediakan energi yang cukup untuk beraktivitas seharian sampai saatnya berbuka kembali ya. Kemudian juga pas saat berbuka juga tetap perlu ya, pas makan malam itu juga tetap perlu karena kan untuk menyediakan kalori harian yang cukup gitu loh. Tetap itu juga harus lengkap kalau berbuka juga. Oke, boleh diulang sekali lagi dok, jenis contohnya secara langsung yang mungkin sering kita temukan di rumah gitu ya, menu-menu harian yang bagus untuk memboosting energi kita dari protein dan juga karbohidrat kompleks yang mudah ditemukan di kulkas kita atau di dapur kita dok. Oke, jadi kalau karbohidrat kompleks itu kan bisa kita dapatkan dari nasi merah ya, yang paling mudah nasi merah, kemudian kentang, gandum, sereal seperti itu, kemudian sayur-sayuran dan buah-buahan. Ya, jadi kalau itu kan ada efek seratnya juga, itu bisa menyediakan efek kenyang lebih panjang. Kemudian kalau protein kita bisa dapat dari protein hewani maupun protein nabati. Kalau protein hewani itu ya ikan, ayam, telur, daging seperti itu ya. Kalau protein nabati tahu, tempe, kacang-kacangan seperti itu. Oke, jadi ini sebenarnya bisa didapatkan gitu ya. Ini hal-hal yang simpel yang bisa membantu kita tetap berenergi selama bulan puasa ya. Jangan sampai kemudian ya nggak diasupi dengan baik, malah nanti kita jadi nggak fokus puasanya karena bawaannya lapar mulu atau haus mulu gitu ya dok ya. Oke, pola makan. Nah ini juga tadi juga sempat kita bahas juga, pola makan ini menjadi sangat penting gitu ya. Pola makan tidak hanya apa yang dimakan, kalau apa yang dimakan baru saja kita bahas, tapi bagaimana cara makannya, pengaturan waktunya ini menjadi sangat penting ya dok ya. Iya betul. Oke. Jadi pola makan ya diatur, tadi dibagi lah. Sahurnya berapa, kemudian bukanya, kemudian makan malam, kemudian bisa juga snack sebelum tidurnya juga itu bisa untuk kontribusi kalori di situ. Nah itu dia, jangan gara-gara pingin makan semuanya gitu karena kalau puasa akhirnya pesen itu semuanya lewat online, pesennya junk food semua. Nggak bagus juga ya, karena apalagi di bulan puasa godaannya itu banyak banget ya dok ya, iklan-iklan makanan itu
semuanya terasa lezat gitu. Ya. Oke. Karena bawahnya pas lagi lapar gitu ya Dok ya. Oke, selanjutnya istirahat di sela-sela aktivitas ini juga menjadi penting untuk memboosting energi kita nggak sih Dok? Betul ya, jadi untuk tidur, bukan tidur sih, istirahat lah di sela-sela aktivitas atau yang disebut tidur di sela-sela itu masih diperbolehkan sih, nggak apa-apa untuk tetap segar ya, tetap bisa beraktivitas seperti biasa. Oke, berarti pertanyaannya kemudian yang selanjutnya adalah tidur yang cukup atau cukup tidur. Ini beda nggak sih Dok? Maksudnya kalau tidur biasa kan kita butuh waktu sekitar katanya 7, 8, atau 9 jam gitu kan. Kalau di luar puasa ya. Tapi kalau misal pas lagi puasa gini, kan ini ada ritme yang agak berbeda nih gitu. Kita biasa bangun semisal jam 5 atau jam 6 pagi, tapi sekarang harus bangun jam 3 atau setengah 4 pagi untuk siapin sahur segala macam gitu. Nah setelah itu kan ada yang mungkin tidur lagi, ada yang nunggu sholat subuh dulu baru tidur lagi, atau seperti apa. Sebenarnya pas puasa supaya energi kita tetap fit, selain disupport sama yang namanya makanan, gizi, nutrisi, pola tidur ini jamnya masih harus sama atau ditambah atau gimana Dok? Ya, kalau yang penting kualitas juga ya, jadi bukan hanya kuantitas tidur ya. Kalau kuantitas sih memang idealnya kan 7-8 jam sehari. Cuma kan kalau dalam bulan Ramadan seperti ini agak sulit seperti itu. Tapi yang penting kualitas tidur itu sendiri. Ya kalau kuantitasnya tadi salah satunya bisa diatasi kan dengan tidur di sela-sela atau istirahat di sela-sela waktu kosong gitu ya. Kemudian kualitas tidur ya bisa diakali ya dengan membuat suasananya itu kalau malam ya yang tenang, yang rileks, yang adem gitu ya. Jadi kualitas tidur pun akan lebih baik. Kemudian juga kalau malam ya, kalau udah nggak ada kegiatan ya nggak usah yang hal-hal yang nggak penting, main HP, main gadget atau lain. Tidur lebih cepat sehingga besok pagi bisa bangun lagi untuk sahur dan lain sebagainya seperti itu. Oke, makanya kita harus disiplin ya, ini salah satunya disiplin waktu tidurnya supaya tetap sehat gitu ya Dok ya. Jangan sampai kemudian alasan selama puasa jadi kita malas-malasan juga gitu ya. Baik, terima kasih dokter sudah berbagi bersama kami pagi hari ini Bincang Sehati. Kita doakan semoga semua dari kita bisa menghadapi bulan suci Ramadan ini dengan baik dan sehat berkat ilmu yang sudah ditularkan oleh dokter pada pagi hari ini. Terima kasih Dok sudah berbagi, sehat-sehat terus dan salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Rumah Sakit Atmajaya. Terima kasih Dok, selamat pagi. Terima kasih, selamat pagi. Baik, pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincangsehati.tv. Saya Raden Madliaswami, sampai jumpa dan selamat menjelang akhir pekan.